Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Olga Manopo Channel. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman mengenai alam sekitar di Danau Tondano. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman apa arti kata Tondano, apa arti Kakas, dan sejarah sedikit mengenai Kakas, dan juga apa arti Panasen dan sejarah sedikit mengenai Panasen, atau cerita rakyat mengenai Kakas dan Panasen. Tondano merupakan gabungan dari kata tou dan dano, bahasa Minahasa. Tou artinya orang, dano artinya air atau danau. Secara harfiah, arti Tondano adalah orang air atau orang danau. Nama lain Tondano adalah Toulour. Akademisi yang juga mantan Kepala Bagian Humas Kota Manado, Pak Soleman Montori. Toulour berasal dari kata tou dan lour. Itu adalah bahasa Tontemboan. Tou artinya orang, sedangkan lour merupakan perubahan bentuk dari lafal dari kata leur, dialek Tondano, atau laur, bahasa Tontemboan. Terminologi leur dan laur memiliki arti yang sama, teman-teman, yaitu laut. Namun, laut yang dimaksud di sini adalah danau atau air di Danau Tondano. Teman-teman, secara etimologi arti Toulour sama dengan arti Tondano, yakni orang air. Terminologi Toulour mulai dikenal pada abad ke-17, tepatnya pada tahun 1682. Walaupun arti Tondano sama dengan Toulour, namun masyarakat lebih banyak mengenal terminologi Tondano daripada Toulour. Terminologi Toulour lebih dikenal sebagai bahasa, yakni bahasa Toulour. Bahasa Toulour terdiri dari 3 dialek, yakni dialek Tondano, Kakas, dan Remboken. Di Danau Tondano, teman-teman, ada dalam buku sejarah antropologi budaya Minahasa, H.M. Taulu menjelaskan tentang perjalanan suku Tondano yang juga disebut sebagai Toulour. Sebagai catatan, istilah Toulour cenderung dipakai oleh suku-suku lain untuk menyebut penduduk yang berdiam di seputar Danau Tondano. Siapa itu, teman-teman? Itu adalah Kakas, Remboken, dan Tondano. Ketiga ini merupakan istilah yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai kesatuan distrik yang mencakup wilayah ketiga anak suku di atas. Dalam suatu kutipan mengatakan bahwa setelah pembagian daerah di Watu Pinawetengan, berangkatlah keempat suku masing-masing ke tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing. Apa 4 suku itu, teman-teman? Pertama adalah suku Tontewo. Nanti pada tahun 1679 Tontewo ini diganti Tonsea. Kemudian kedua adalah suku Tombulu. Ketiga adalah suku Tompakewa. Nanti pada tahun 1875 suku Tompakewa ini diganti Tontemboan. Kemudian yang keempat adalah suku Toulour. Nah, kemana keempat suku ini dibagikan tempat mereka masing-masing? Suku pertama
Tonsea atau Tontewo, suku itu pergi ke timur laut dan dipimpin oleh Tonaas, Walalangi, dan Rogi ke Niaranan di sebelah timur Tanggari. Kemudian yang kedua, suku Tombulu berangkat ke utara dipimpin oleh Tonaas, Walian, Mapumpun, Belung, dan Kekeman ke Majesu. Ketiga, suku Tompakewa yang juga adalah Tontemboan. Suku ini berangkat ke barat laut menempati Kaiwasian di sebelah timur Tombasian sekarang. Dan suku yang keempat adalah Tolour yang sebenarnya dalam musyawarah itu disebut dengan Pakasaan Tumaratas. Tetapi karena wilayahnya mempunyai lour atau danau besar, dengan terang mereka menyebut dirinya Toulour. Dari Watu Pinawetengan, keluarga mereka dibawa ke Atep, diantar oleh Tonaas Singal. Tetapi teman-teman, di sana mereka diserbu oleh perompak Tidore dan Tobelo. Terpaksa rakyat yang tua-tua lari ke Kakas dan sekitarnya. Sedangkan yang muda-muda tidak mau turut ke Kakas. Mereka bangkit mengejar kaum perompak ke laut luas. Mereka memerangi, menggempur musuh sampai ke daerah-daerah mereka. Lama sekali mereka, pemuda-pemudi Waranei itu, berpair-pair di lautan Maluku. Akhirnya mereka pulang mendarat di Tanjung Pulisan. Dari sana mereka naik ke muara Danau Tondano, bersatu dengan datuk-datuk mereka. Dari Kakas keluar Tonaas dan Matulandi, pergi ke muara Danau Tondano, memperusah tumani-tumani baru, Tondano dan lain-lain, yang kemudian menjadi walak Tondano besar. Masih satu walak, tetapi setelah tahun 1818, Tondano terbagi atas dua walak. Walak Tondano Toli Mambot bagian barat dan Walak Tondano Toliang di bagian timur kota. Wilayah Kakas dan desa-desa tumaniknya mendirikan pula Walak Kakas. Kemudian dari Mayesu Tombulu keluar Tonaas Boyo pergi ke pantai Danau Malesung, mendirikan Wanuah Remboken. Mereka di sana bercampur baur dengan suku Tolour dari Kakas dan Tondano. Lalu bersama dengan anak-anak desanya kemudian menciptakan Walak Remboken. Dengan demikian Pakasaan Tumaratas atau Toulour terdapat 4 walak. Demikian sejarah sedikit mengenai daerah seputaran Danau Tondano. Kakas adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Indonesia. Menurut cerita rakyat, di abad ke-15 terjadi musim kemarau yang panjang yang mengakibatkan kekurangan air. Rakyat pada waktu itu takut untuk mengambil air dari Danau Tondano karena adanya binatang buas. Mereka kemudian mendengar seekor ayam jantan berkokok dan mencakar di bukit Rinerejan. Hasil cakaran ayam tersebut adalah
sebuah lubang yang mengeluarkan air. Nah, kakas adalah singkatan dari kata kakasen atau kinakas nikoko yang artinya yang dicakar oleh ayam. Nah, untuk mempermudah dalam penyebutan maka disingkatlah kakas atau dalam penyebutannya kaakas. Suku Kakas adalah suatu walak atau klan, suku kecil atau anak suku Tondano, sebagai salah satu sub-suku Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara. Suku Kakas mendiami daerah selatan Danau Tondano. Kakas di Kabupaten Minahasa yang termasuk bagian dari Pakasaan Tondano yang terdiri dari 4 walak, yaitu pertama Kakas, kedua Remboken, ketiga Toliang, dan keempat Tolimambot. Suku Kakas hadir di wilayah Kakas ini diperkirakan sekitar abad ke-16. Pada awalnya mereka datang mencari daerah baru untuk menggarap tanah, ladang, dan sawah. Orang Kakas pada masa itu hidup sebagai petani dengan menerapkan praktek pertanian perladangan berpindah. Tapi setelah sekian lama mereka di tempat ini, rupanya tempat ini dirasa cocok untuk didiami, sehingga mereka mendirikan suatu perkampungan yang lama-kelamaan menjadi pemukiman bagi suku Kakas di daerah ini. Nah, orang Kakas berbicara dalam bahasa Tondano dengan dialek Kakas. Orang Kakas berasal dari keturunan orang Tondano, tapi terdapat sedikit perbedaan dalam dialek. Tapi tidak terlalu berarti. Kenapa teman-teman? Karena antara orang Kakas dan orang Tondano tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan saling memahami maksud lawan bicaranya. Bukit Rinerejan ini dinamakan Kinakakas yang disingkat Kakas pada saat pimpinan Balakwilar yang pertama. Setelah terjadi Perang Tondano pada tahun 1809 sampai 1811, maka negeri Kakas memiliki desa yaitu Tounelet yang berdiri pada tahun 1811. Seiring dengan tingkat pertumbuhan penduduk dan perkembangan, maka disebut Kecamatan Kakas. Setiap desa, teman-teman, memiliki cerita dan sejarah sendiri sampai terbentuk Desa Panasen di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa memiliki 2 versi cerita asal mula namanya. Menurut para tua-tua, Panasen berasal dari bahasa Toulour yaitu Pa Aseng yang berarti tempat beristirahat. Menurut cerita orang tua, bahwa tempat ini dulunya adalah tempat persinggahan warga Ratahan dan sekitarnya, termasuk wilayah Langoan saat menuju ke Manado. Kalau katanya lelah, mereka singgah di situ. Karena menurut cerita
orang tua-tua dulu, di sepanjang Sungai Panasen banyak sekali pohon kemiri yang daunnya sangat rindang. Sehingga mereka bisa berteduh di bawah pohon dan melepas lelah di sana. Ditambah lagi ada sungai. Nah, dalam cerita versi lain lagi adalah yang dikenal oleh warga, nama desa Panasen berasal dari kata Paaseng yang berarti pemberi nafas. Nah, dalam cerita rakyat dan cerita orang tua-tua dulu, katanya ada seorang perempuan yang sedang melakukan perjalanan bersama suaminya. Perempuan itu sedang hamil dan hendak melahirkan. Saat tiba di tempat itu, perempuan hamil tersebut melahirkan, namun bayinya tidak bernapas. Lantaran tidak bernapas, bayi tersebut dibawa ayahnya ke sungai dan dicelupkan ke sungai. Tiba-tiba bayi tersebut bernapas. Nah, itulah asal-usul kata desa Panasen. Artinya diberi napas. Sang suami membawa bayi itu ke sungai untuk dimandikan. Tiba-tiba bayi itu bernapas sehingga disebutkan nama Pahaseng.